Badannya udah diganti ya brandingnya seperti itu. Sela Saukia dan Dr. Reza Gladys ngadu ke DPR, malah dibikin malu. Berita viral kali ini dari Sela Saukia dan Dr. Reza Gladys, guys. Pasti sudah pada lewat kan tentang video Sela Saukia bersama Dr. Reza Gladys dan owner-owner yang lain gitu yang mampir atau yang mengadu ke kantor DPR gitu, guys. Di sini Sela Saukia dan Dr. Reza Gladys bersama kawan-kawan ini tuh kayak mengadukan tentang review dari dokter detektif tentang produknya ini gitu. Tapi bukannya mendapatkan respon memuaskan atau respon yang membela gitu ya, guys. DPR atau anggota DPR ini tuh malah kayak lebih ke menyentil para owner ini gitu, guys. Anggota DPR ini tuh mengungkapkan atau berbicara kalau seharusnya kasus seperti ini tuh melaporkannya itu ke BPOM atau ke pihak yang berwajib gitu ya, guys. Dan Sela Saukia ini beserta kawan-kawan itu ya, guys, diduga mengajukan atau memohon untuk pencopotan gelar dokter dari dokter detektif gitu, guys. Nah, hal ini langsung ditolak oleh Komisi 9 atau DPR atau anggota DPR tersebut gitu ya, guys, karena bukan ranahnya. Bak cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya, guys. Ternyata ya sia-sia aja mengadu ke DPR itu. Malah Sela Saukia dan owner skincare yang lain termasuk dokter Reza Gladys itu ya, guys, mendapatkan kayak wejangan dari anggota DPR untuk tidak menjual produk yang tidak sesuai alias overclaim gitu. Wejangan yang diberikan oleh para anggota DPR ke owner-owner ini tuh bukan tanpa alasan gitu ya, guys, karena memang sudah jelas ada uji labnya gitu loh. Dan uji labnya ini pun dikupas habis di persidangan tersebut gitu ya, di rapat tersebut. Akhirnya si cewek itu merekam. Nah, unsur merekam ini juga bisa kita jadikan cacat formil dalam pembuktian. Gitu, sesuai dengan pasal 184 KUHP dengan Undang-Undang ITE nomor pasal 3 dan pasal 4. Bagaimana dia bisa membawa alat bukti dengan hasil kejahatan. Dia ingin mewujudkan rasa keadilan dengan mewujudkan pelaku kejahatan di dalam proses perkara tersebut, tetapi dia juga berbuat jahat. Gitu loh. Melakukan intersepsi. Perekaman tanpa izin lalu dibawa kemana-mana. Ada unsurnya, Pak. Apalagi itu beredar kemana-mana, itu intersepsi. Itu yang menjadi rahasia harusnya. Kalau memang buktinya ada, ya silakan buktikan di pengadilan. Karena menurut pasal 48 Undang-Undang nomor 29 tentang kewenangan hakim atau kekuasaan hakim, setiap orang yang tersangka, terduga, terdakwa, belum tentu bisa dibilang dia itu bersalah dan terpidana sebelum adanya putusan hakim yang ingkrah. Kalau putusan hakim yang verdik saja masih bisa dibantah oleh putusan-putusan banding dan kasasi. Verdik belum ada putusan tetap. Kalau ingkrah sudah sampai tingkat kasasi atau PK. Yang viral bisa kendal, Pak. Kenapa? Dia telah melakukan intersepsi dan melempar isi percakapan. Karena barang bukti atau alat bukti hanya penyidik yang bisa menerima itu. Tidak boleh jadi konsumsi publik. Sebelum itu bisa dibuktikan secara gamblang. Ini kita bicara kan baru jadi tersangka, Pak. Ya, si cewek ini, Reza ini udah melakukan intersepsi juga. Merekam tanpa izin lalu disebarkan, dipublish. Itu termaktub dalam pasal 32 dan pasal 48 Undang-Undang ITE. Itu ancaman hukuman 10 tahun. Kalau dia lapor balik. Lapor balik intersepsinya. Undang-Undang ITE. Kenapa beredar rekaman dia? Kan semua punya hak. Kalau di sini pidum, di sana pitsus. Mainkan. Mainkan pasal 32, pasal 48 Undang-Undang ITE. Undang nomor 1 tahun 2024. Si panda ini baru aja aibnya dibuka. Terus dia nulis, setiap manusia mempunyai aib masing-masing. Lalalalalalala cuy. Lu itu gak jauh beda sama si Elsong. Selalu aja membongkar track record orang. Padahal kalian sendiri punya track record sendiri. Iya, makanya lagi-lagi gue bilang adalah fokus ke permasalahan. Gak usah cari-cari track record orang, gak usah cari-cari aib orang. Fokus kepada masalah skincare yang overclaim ini dan skincare yang sangat overpriced ini. Dan juga perbuatan-perbuatan kalian yang merasa kalian diperas, padahal kalianlah yang menjebak, seolah-olah menjebak lah gitu ya. Terus apalagi yang harus aku sampaikan di sini? Aku duduk dulu, melihat blue sky ini. Jadi jangan termakan ludah sendiri. Kalau gue bilang sama si panda ini, ya akhirnya apa? Dibuka kan aibnya kamu. Terus kamu bilang, setiap orang mempunyai aib sendiri lalalalalala. So, udah tahu kan? Fokus ke permasalahan ini.
jangan kemana-mana, jangan ngeliur, jangan ngehalu. Fokus kepada ke skincare yang overclaim ini, perbuatan-perbuatan kalian yang mengumrohkan transgender lah, inilah, itulah, segala macam, memodalkan transgender untuk umroh lah. Ini kemana-mana, kesini-sini, akhirnya aibnya sendiri dibuka, nggak terima. Seolah-olah nulis lalala lelelele lalala lelelele. Nggak ada orang yang kaya langsung cepat kilat, ini nggak ada. Kalau nggak nipu ya korupsi, apalagi kecuali kalau misalnya lu semuanya latar belakangnya nih 7 keturunan, ya maklum sih 7 keturunan cowok artanya nggak bisa habis gitu. Nah ini kita lihat dulu nih latar belakangnya kayak gimana gitu, ya kan? Mana ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lu bisa beli rumah 10M, transfer uang 4 miliar, ya kan? Belum lagi ini itu, belum lagi lu beli rumah seharga berapa? Ratusan M, puluhan M, nggak ada. Tidak ada. Harga Hermes Birkin aja berapa Hermes Birkin itu? Miliaran, tuh nggak ada. Itu dari mana? Kalau nggak, ya menjual, menipu, korupsi. Jadi ini mafia-mafia skincare ini harus diusut tuntas. Selidikin lebih lanjut lagi nih Pak. Ya kan dari mana sumber daya uang mereka ini? Gitu. Diselidikin semuanya gitu loh. Bila perlu mereka ini dimiskinkan. Karena ini udah, ranahnya ini udah gede banget. Satu Indonesia Raya Merdeka ini udah tahu semuanya, bahkan sampai ke DPRI. Itu undangan resmi loh dari anggota DPRI ya. Kenapa pada nggak datang kalian ini? Gue heran deh. Pokoknya nih, gue bilang, tidak ada orang yang kaya secepat kilat. Kalau tidak hasilnya menipu, korupsi, apalagi coba. Mana ada sih modal jualan skincare doang. Dokter aja, dokter yang resmi, dokter kecantikan yang udah terregistrasi mereka di rumah sakit ternama, klinik beauty, itu nggak kaya-kaya, butuh proses. Apalagi ini, coba aduh. Orang pontang-panting UMR aja, ya, ataupun orang pegawai staf dan lain sebagainya aja nih, kerja 8 jam bahkan lebih, bahkan lembur tuh nggak ada yang kaya secepat kilat. Makanya gue bilang, kalau misalnya menipu apalagi, diperiksa Pak Polisi. Ya ini semuanya ini diusut tuntas ini dari mana sumber uang mereka, pencucian kah atau gimana, menipu atau gimana, itu diperiksa semuanya, dimiskinkan bila perlu gitu. Harus dibuka kan lagi nih pikiran-pikiran masyarakat Indonesia ini, harus kita lihat lagi nih mereka ini latar belakangnya kayak gimana. Kecuali kalau lu pada 7 keturunan, ya kalau 7 keturunan ya wajar gitu loh, ya kan, dipantaskan untuk uang lu nggak habis-habis. Ini kan latar belakangnya nggak bener-bener banget kekayaannya gitu. Laporan majikan berbuntut panjang Panda hadapi pemeriksaan terkait dokter detektif. Dia diperiksa sebagai saksi pelapor atas laporan yang dilayangkan majikannya terhadap dokter detektif alias Doktif. Tak sendiri, Panda didampingi kuasa hukumnya Petrus Balapationo. Pemeriksaan Panda baru berlangsung sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Panda sendiri sudah hadir di Distrik Krimon Polda Metro Jaya sejak siang hari. Dia menunggu jadwal pemeriksaannya hingga setelah berbuka puasa. Selain itu, fenomena mafia skincare di Indonesia kini menjadi sorotan publik. Dokter detektif atau yang dikenal dengan Doktif mengungkap modus penipuan yang dilakukan sejumlah penjual produk kecantikan dalam rapat Komisi 6 DPR RI di Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Doktif secara langsung membongkar dugaan kecurangan dalam industri skincare. Salah satu nama yang disebut atau disinggung oleh Doktif adalah dokter kecantikan ternama Dr. Richard Lee. Doktif bahkan membawa produk skincare milik Richard Lee, God Skin by Athena Richard Lee, yang ia beli melalui e-commerce dari sesi live streaming yang dilakukan oleh dokter tersebut seminggu sebelumnya. Di depan ini ada sebuah produk yang Doktif belum unboxing. Doktif harapkan bisa membuka di sini. Doktif membeli ini di e-commerce dengan iklan yang luar biasa bahwa produk ini bisa memutihkan kulit dan memiliki izin edar, ujar Doktif dalam rapat. Doktif juga menyoroti adanya penambahan stiker pada kemasan produk yang diduga dilakukan secara sepihak oleh Dr. Richard Lee. Jadi di sini jelas bahwa Richard Lee menambahkan sendiri stiker dengan alasan yang hanya mungkin dia yang tahu lanjutnya. Ia menduga bahwa alasan utama dari penambahan stiker tersebut adalah untuk menaikkan harga produk yang dia jual. Selain mengungkap dugaan modus penipuan skincare, kehadiran Doktif dalam rapat DPR juga menarik perhatian karena ia mengenakan topeng. Hal tersebut sempat dipersoalkan oleh salah satu anggota Komisi 6 DPR, Abdul Hakim. Izin pimpinan ini kita mengundang sosok yang clear atau sosok yang misterius. Ini kan kita lembaga tinggi negara, ujar Abdul Hakim. Namun Wakil Ketua Komisi 6 DPR Nurdin Halid menilai hal tersebut bukanlah masalah besar. Pak Hakim, tadi tuh sebenarnya saya juga bertanya, ini tuh ibu dokter ini kacamatanya bagus banget. Saya kira nggak masalah ya Pak Hakim, katanya sambil bercanda. Mendengar perdebatan kecil itu, Doktif pun tertawa dan tetap melanjutkan paparannya dengan menggunakan topeng. Terima kasih sebelumnya Doktif ucapkan kepada pimpinan Komisi 6 DPR dan teman-teman, katanya sebelum melanjutkan presentasinya.
Rapat ini menjadi bagian dari pembahasan rancangan undang-undang RUU Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat dari produk kecantikan ilegal atau yang menyesatkan. Maraknya mafia skincare di Indonesia membuat regulasi yang lebih ketat menjadi kebutuhan mendesak. Dengan adanya pengungkapan seperti logo adoptif, diharapkan masyarakat semakin waspada dalam membeli produk kecantikan. Konsumen juga dihimbau untuk selalu mengecek legalitas dan kandungan produk sebelum membelinya.